Coach Sinteyong sepertinya kecewa berat ya sama Elkan Bagot atas permasalahan saat Olimpiade kemarin sampai-sampai terus berdampak di dua pemanggilan timnas ini. Padahal kita butuh banget sih sama Elkan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Sahabat Garuda semua, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat semua, ini agak sedikit apa ya, mengecewakan iya, tapi di sisi lain tetap optimis juga ya, jelas iya untuk timnas Indonesia. Akhir-akhir ini memang cukup mencuat ya head speed tentang Elkan Bagot yang seharusnya dipanggil kembali oleh timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena sekarang Elkan jika dilihat dari kalionya di Inggris sana udah mulai berkembang. Walaupun memang Elkan kembali dipinjamkan, sekarang ada di divisi kasta ketiganya Liga Inggris gitu kan, di Blackpool. Tapi secara perkembangan permainan dan juga secara pengalaman, Elkan udah jauh berkembang, dan juga memang Liga 3-nya di Liga Inggris juga kualitasnya ya tetap di atas Liga Indonesia lah. Nah, itu sebabnya kenapa banyak sekali teman-teman semua yang mengharapkan Elkan baikan dengan Coach Sinteyong dan kembali dipanggil. Apalagi di round ketiga melawan Arab ini kita tidak akan diperkuat seorang Justin Hubner, yang dimana notabene posisinya adalah seorang center back kiri gitu kan, karena akumulasi kartu yang udah jelas kita butuh banget seorang Elkan, karena Elkan berposisi sebagai center back kiri juga. Walaupun memang untuk saat ini ya banyak di timnas juga seperti Nathan Cho bisa bermain di situ, Rizky Ridho juga bisa, bahkan jika seandainya kita Jordi Amat ditarik ke situ pun juga bisa, Sandy Walsh juga bisa, bahkan Pratama Arhan juga bisa. Kalau bicara soal kedalaman skuad yang kemarin, memang kehilangan Justin Hubner masih adalah pelapisnya, walaupun ya bisa dibilang ada lebih dan ada kurangnya juga. Tapi dengan adanya Big Elkan tentu akan menjadi satu kekuatan baru juga, dimana Elkan juga sangat berpengalaman, dia tenang juga. Bahkan kemarin saat debutnya di Blackpool terlihat beberapa kali Elkan melakukan intercept yang bagus, melakukan clearan yang bagus, rapih dan tenang. Pokoknya ciri khas pemain-pemain Eropa lah, dan kelihatan banget kalau sekarang badan Elkan lebih kekar juga. Jelas tentunya Coach Sinteyong lebih tahu tentang timnas Indonesia. Sinteyong juga lebih paham pemain mana yang harus dipanggil dan pemain mana yang tidak. Cuman ada hal lain mungkin yang pada akhirnya mengganjal tentang tidak dipanggilnya Elkan Bagot ini. Kalau pemain-pemain lain tidak dipanggil, dianggapnya ya oke, biasa saja. Tapi kalau soal Elkan memang agak sensitif, karena ya saya ingatkan kembali, mungkin saat Olimpiade Elkan bisa dibilang dalam tanda kutip menolak lah untuk memperkuat timnas Indonesia, padahal waktu itu timnas lagi butuh banget seorang Elkan Bagot gitu kan. Dan kalau seandainya ada Elkan, ya bisa saja kita lolos ke Olimpiade untuk sekarang pada waktu itu. Tapi itu pilihan Elkan, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Dan bagi saya juga menghimbau agak terlalu jauh jika seandainya kita mengatakan oh Elkan sudah tidak nasionalis lagi. Ini juga dikatakan oleh Pak Erick Thohir, kalau katanya saya yakin para pemain yang memutuskan untuk membela timnas Indonesia memiliki kecintaan dan nasionalisme yang tinggi. Walaupun ya kita juga sebenarnya kecewa, termasuk saya juga kecewa. Dan kekecewaan ini sepertinya berlarut sampai sekarang kepada kepada Coach Sinteyong. Dan udah diketahui bagi teman-teman yang enggak tahu, ini tuh statementnya resmi ya dari Pak Sumarji, manajer timnas. Pak Sumarji bilang untuk saat ini ya, saya bilang untuk saat ini belum ada nama Elkan Bagot yang dipanggil untuk dipersiapkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini, khususnya saat melawan Arab Saudi. Apakah nanti akan ada perubahan? Masih bisa ada perubahan, tiba-tiba Elkan dipanggil atau ada pemain lain yang dipanggil dan tidak dipanggil juga, masih bisa berubah. Tapi untuk saat ini Pak Sumardi udah menegaskan Elkan Bagot tidak ada di jajaran pemain yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong. Nah, ini jelas satu hal yang bisa dibilang cukup agak disayangkan, khususnya bagi kita ya, karena kita tahu Elkan adalah salah satu pemain yang terdepan dan tercepat memperkuat timnas Indonesia dulu ketika masih belum ada para pemain-pemain keturunan yang menginginkan bermain dan tertarik dengan timnas Indonesia. Tapi Elkan mengorbankan dalam tanda petik ya kalionya yang masih muda waktu itu gitu kan, untuk memperkuat
timnas Indonesia. Yang jelas pastinya itu akan berpengaruh juga sedikitnya kepada Khalil Elkan di sana, termasuk juga mungkin kehidupan yang lainnya. Dan kita tahu juga kalau Elkan sebenarnya salah satu pemain yang sangat disayangi oleh Coach Sinteyong. Beberapa kali terlihat kemesraan yang terjadi antara Coach Sinteyong dan Elkan Bagot. Tapi juga hal seperti ini hal yang wajar di dunia sepak bola. Untuk seorang pelatih tidak memanggil pemain sangat wajar. Entah itu dilihat dari segi permainannya, performanya bersama klubnya sekarang, atau juga dilihat dari segi kedisiplinan. Ada pemain yang bagus tapi tidak disiplin, ya out. Apalagi kita tahu kalau Coach Sinteyong dengan budaya Koreanya disiplin ketat kan. Kalau seandainya sedikit nggak disiplin, ya udah habis itu kan. Nah, mungkin juga Elkan dipandangnya seperti itu oleh Coach Sinteyong sekarang karena memutuskan untuk tidak mau memperkuat timnas Indonesia saat melawan waktu itu Guinea ya kalau saya nggak salah, di Olimpiade gitu kan, di playoff Olimpiade. Nah, mudah-mudahan aja sih semuanya lebih baik. Itu yang paling pentingnya sih. Yang paling pentingnya lebih baik karena memang sekarang jadi muncul praduga prasangka secara psikologis yang mengharapkan apa ya? Harusnya Elkan sama Coach Sinteyong bisa baikan. Intinya seperti itu dulu lah, mudah-mudahan. Segitu dulu mungkin pembahasan untuk kali ini. Assalamualaikum.